Father, you father me with holy love, with grace and peace. Your mercy surprises me. Selamat malam, puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Pada kesempatan ini kami rindu untuk mempersembahkan pujian di tengah-tengah masalah yang kita hadapi pada saat ini. Saya percaya hanya padanya lah kita serahkan semua. Biar lewat percobaan yang kita alami pada saat ini membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Saya percaya, kita percaya, badai pasti berlalu. Baiklah, kita angkat satu pujian, peganglah tanganku, Roh Kudus. Setiap
Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Jemaat Tuhan GPDI Ebenezer. Selamat kita berjumpa lagi melalui ibadah streaming. Saya percaya selama beberapa bulan, 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan lebih ya, kita menyampaikan renungan secara streaming begini, tapi tidak mengapa. Kami juga berharap agar supaya pandemi corona ini bisa cepat berakhir, tetapi semua kembali lagi di dalam kendali tangan kuasa Tuhan. Kita tetap mengucap syukur, anak-anak Tuhan tetap bertahan di masa-masa yang sulit, dan saya percaya Roh Kudus memberikan kekuatan untuk kita tetap melangkah maju. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami kaum pria dan wanita akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, sekalipun mungkin melalui streaming, tetapi kami percaya Roh Kudus Engkau hadir di setiap hati jemaat Tuhan. Kami percaya penolong di dalam kehidupan kami untuk membantu kami memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Kami percaya ya Roh Kudus, Engkau terus memimpin kehidupan kami di hari-hari ini untuk kami tetap melangkah maju sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami siap untuk menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Masih tetap di dalam suasana yang mungkin bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan akan terus bersungut-sungut. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap percaya di masa-masa bagaimanapun, sekalipun sulit, kita tidak sendiri bersama dengan Tuhan. Haleluya. Puji akan nama Tuhan. Saudara, ada satu hal yang di hari-hari ini harus dihidupkan kembali, yaitu kesaksian. Banyak anak-anak Tuhan di hari-hari ini sulit untuk bersaksi, menyaksikan pengalaman perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Adanya sosial media, saudara bisa gunakan itu. Saudara bisa share pengalaman hidup saudara berjalan bersama dengan Tuhan melalui Facebook. Itu bisa memberkati saudara. Bagi mereka yang mungkin belum mengenal Tuhan, itu artinya kita telah mendeklarasikan iman kita, menyatakan iman kita. Kenapa banyak anak-anak Tuhan seringkali lebih cepat meneruskan berita-berita hoaks, hal-hal yang negatif, caci maki, hal-hal yang tidak memberkati mungkin, bahkan status-status yang sifatnya seperti kekerasan, pembunuhan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, di hari-hari ini dunia sedang menuntut imanmu. Apa yang engkau percayai? Bagaimana perjalanan iman kita di hari-hari ini? Karena firman Tuhan berkata, banyak yang menyaksikan hidup kita bagaikan awan yang mengelilingi. Bagaimanakah kualitas imanmu di hari-hari ini bersama dengan Tuhan? Ada banyak kesaksian-kesaksian yang saya sudah dengar melalui status. Tapi lebih daripada itu, saya berharap agar supaya setelah berlalunya pandemi COVID-19 ini, jemaat Tuhan harus bersaksi perjalanan imannya bersama dengan Tuhan. Ketika engkau menghidupi setiap perkataan firman Tuhan, hari demi hari, sekalipun dagingmu terasa berat untuk mau melakukannya, tetapi ketika engkau tetap terus taat, tunduk di dalam kebenaran firman Tuhan, saya percaya ada pengalaman, ada buah yang engkau bisa hasilkan dan bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa pemazmur Daud berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Artinya apa?
ketika kita melakukan firman Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit, terkadang daging kita rasanya ingin berontak. Tapi di saat itu juga kita tetap mentaati kebenaran firman Tuhan. Itu artinya kita sedang mengecap kebaikan Tuhan. Di masa-masa yang sukar, pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa. Blueprint perjalanan hidup orang percaya itu seperti bangsa Israel di padang gurun. Untuk mencapai satu tujuan, ada sebuah proses perjalanan. Tapi kenapa generasi Musa tidak sampai masuk ke tanah Kanaan? Karena mereka mengisinya dengan persungut-sungutan. Mereka tidak bisa melihat kebesaran Allah. Mereka tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan. Tiang awan, tiang api, mana yang turun dari surga memberikan makan kepada mereka di padang gurun selama di masa-masa yang sulit, saudara. Sungguh sebenarnya satu situasi yang sebagai orang-orang percaya kita yakin bahwa di masa-masa yang sukar jangan pernah kita terbawa oleh kondisi, terbawa oleh situasi dan kondisi. Kita harus tetap terus berbahagia, karena bahagia itu bukanlah situasi dan kondisi. Bahagia itu adalah sebuah keputusan, saudara. Bahagia itu adalah sebuah keputusan, bukan situasi dan kondisi. Kalau kondisi tidak ada masalah, dompet saudara masih penuh, saudara bisa mengucap syukur. Saudara masih bisa berkata, Tuhan Yesus itu baik. Tetapi ketika dompet sudah mulai tipis, saudara mulai mengeluh lagi. Mari saudara, apa yang terjadi? Generasi Musa di padang gurun, mereka mati saudara, di padang gurun. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan di masa-masa yang sukar ini, tetaplah percaya Tuhan akan memelihara hidupmu dan hidupku sesuai dengan caranya Tuhan. Entah bagaimana Tuhan memelihara kita, saya percaya ada banyak kesaksian yang akan keluar dari dalam kehidupan saudara. Di mana ketika di masa-masa yang sulit engkau tetap mentaati kebenaran firman Tuhan. Apalagi di masa-masa yang sukar seperti ini, dia bilang, aduh awal bulan suruh bawa perpuluhan lagi, berat om. Ya, perpuluhan lagi saudara ya. Ya bukan soal itu saudara. Banyak perintah Tuhan yang lain untuk tetap berbahagia, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Saudara, setelah berakhirnya nanti pandemi ini, saya tidak tahu bulan berapa, tapi percaya dengan iman semua badai pasti akan berlalu. Saya menantikan kesaksian hidup dari jemaat Tuhan GPDI Ebenezer. Bagaimanakah pengalaman hidupmu berjalan bersama dengan Tuhan? Saya yakin ketika saudara menghidupi setiap perkataan firman Tuhan, ada Roh Kudus. Kenapa saudara? Sekali lagi, gereja Pantekosta itu selalu menekankan tentang peran serta Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong dalam kehidupan kita. Di masa-masa yang sukar seperti ini, cobalah saudara berdoa di dalam Roh Kudus. Di situ engkau akan menemukan kekuatan. Kalau di hari-hari ini mungkin engkau seperti tertekan, cobalah saudara membangun, mencari Tuhan, saudara. Aduh, sesuatu yang tidak akan bisa tergantikan, saudara. Suasana itu, saudara akan tetap terus kuat sekalipun dalam tekanan persoalan. Dunia sekarang sedang mencari satu pengharapan, tetapi anak-anak Tuhan tetap tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Singa-singa muda, saya sangat senang sekali dengan ayat ini saudara. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Cari Tuhan saudara, engkau tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Temukan apa yang Tuhan kehendaki untuk engkau harus hidupi dan engkau jalani saudara. Seringkali anak-anak Tuhan tidak
mau bersaksi. Sulit untuk bersaksi pengalaman perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan, dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Coba saudara yang ada di rumah, engkau evaluasi. Bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan, apa yang engkau kehendaki di dalam kehidupan? Dunia sedang mencari jawaban di dalam diri setiap orang-orang yang percaya. Sudahkah di hari-hari ini engkau semakin dekat dengan Tuhan? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama dan kedua. 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayat yang pertama dan kedua berkata demikian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Sampai di situ dulu. Yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Tahukah bahwa kita ini adalah hamba-hamba kebenaran? Tahukah kita ini adalah hamba-hamba Tuhan? Setiap mereka yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup di dalam hatinya akan terus menghidupi setiap perkataan firman Tuhan. Hamba-hamba kebenaran, bukan hamba dosa, saudara. Hamba-hamba kebenaran. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Ekspektasi dunia terhadap kehidupan saudara itu begitu tinggi. Kenapa? Karena ketika orang dunia, orang yang tidak mengenal Tuhan akan melihat sesuatu yang berbeda di dalam setiap hidup orang percaya. Kenapa saudara ya? Karena firman Tuhan sendiri yang mengatakan. Kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya ini, yang sudah tercemar oleh dosa, harus berani tampil beda. Harus berani tampil beda. Dunia sedang ingin melihat kualitas anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Bagaimanakah imannya di masa-masa yang sukar ini? Kadang ada anak-anak Tuhan yang sulit sekali untuk bersaksi pertolongan Tuhan. Kenapa sulit? Karena dia nggak pernah ngalamin. Apa sih itu mujizat? Apa sih itu berjalan bersama dengan Tuhan, sesuatu yang gimana ya? Sulit untuk diterjemahkan, saudara. Karena kesaksian hidup setiap orang percaya itu pasti berbeda-beda. Pengalamannya itu pasti berbeda-beda. Hidupilah kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan akan menyingkapkan satu persatu. Oh, ini tuh maksudnya. Kecaplah dan lihatlah. Engkau akan tahu dengan sendirinya. Pengertian dan pemahaman akan kebenaran firman Tuhan akan datang dengan sendirinya ketika engkau taat melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Oh, ini tuh. Oh, jadi Tuhan singkapkan, saudara. Kenapa Yusuf ketika dia melewati proses perjalanan hidupnya dan pada akhirnya dia menjadi orang yang penting di Mesir pada zaman itu, baru dia flashback dan menarik satu benang merah. Oh, ternyata ini tujuan Tuhan atas hidupku. Baru dia bisa mengevaluasi. Jadi selama ini kesusahan demi kesusahan yang saya lewati, ini tuh maksudnya Tuhan. Demikian pula di dalam kehidupan saudara. Ketika engkau tetap hidup takut akan Tuhan, menghidupi setiap perkataan firman Tuhan, sekalipun dunia merendahkan saudara, sekalipun dunia menganggap remeh imanmu, sekalipun dunia tidak memandang engkau. Mungkin orang dunia berkata, ngapain jadi orang Kristen kok tetap miskin? Jadi orang Kristen kok tetap susah? Bukan soal makanan dan minuman, saudara.
Hal kerajaan sorga itu bukan soal makan dan minum. Tetapi bagaimana kualitas hubungan intim kita dengan Tuhan. Sampai kita menghasilkan buah-buah roh itu. Saudara. Kehidupan yang bisa dirasakan oleh orang. Dikatakan di sini, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Di dalam kehidupan saudara, iman percaya saudara kepada Tuhan, ada satu rahasia yang Tuhan ingin bukakan dan nyatakan melalui kehidupan saudara. Sehingga ketika mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, melalui kehidupan saudara, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di masa-masa yang sukar, engkau tetap mengucap syukur, engkau tetap berdoa kepada Tuhan. Orang akan melihat, ini orang Kristen meskipun dalam tekanan tetapi kok masih tetap bersuka cita ya. Bertahan di dalam penderitaan. Dipercayakan rahasia Allah. Ada rahasia Allah di dalam setiap kehidupan kita. Potensi yang tersembunyi di dalam setiap anak-anak Tuhan. Minggu kemarin saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang klik. Artinya seperti sebuah HP yang di-charge, kalau tegangannya itu nggak pas, akan terbakar HP itu. Dan tidak bisa digunakan lagi. Demikian pula dengan hubungan saudara dengan Tuhan di hari-hari ini. Tuhan akan mempertemukan dengan orang-orang yang tidak pernah kita duga. Tetapi itu adalah sebuah jalan yang Tuhan tunjukkan. Untuk kita bisa menemukan rahasia-rahasia Allah melalui kehidupan kita. Engkau yang mungkin latar belakang orang susah, orang mungkin tidak pernah menganggap siapa dirimu. Tetapi ketika engkau tetap percaya dan taat melakukan apa yang firman Tuhan katakan, ada saatnya Tuhan akan menyingkapkan kepada mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa dikatakan? Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Dapat dipercayai. Integritas, bukti, perkataan dan tindakan. Saudara tidak usah perlu berbicara, berteori, tetapi dari buahnya lah orang bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Bukankah itu yang harus terjadi di dalam kehidupan kita? Bahwa semua orang mempunyai ekspektasi, ada sebuah rahasia di dalam kehidupan kita. Orang-orang percaya nilai kita ini berbeda, saudara. Potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan itu begitu luar biasa. Orang akan mencari tahu apa sih rahasianya sukses dari dalam kehidupan saudara. Apa sih rahasianya sukses di dalam berumah tangga? Kenapa engkau bisa membangun rumah tanggamu baik? Orang akan bertanya itu, saudara. Karena pohon dapat dikenal dari buahnya. Saya selalu berpikir, oh iya ya. Orang pasti akan melihat keluarga terlebih itu, saudara. Keluarga. Bagaimana kita bisa diakui di luar sana, memuji kita, tetapi sementara di dalam keluarga sendiri terjadi satu penolakan.
impossible. Dari keluarga Yerusalem, Yudea, Samaria. Saya yakin jemaat Tuhan GPDI Ebenezer, setiap keluarga demi keluarga di hari-hari ini sedang diuji. Tapi biarlah setiap mereka yang tidak percaya kepada Tuhan bisa menemukan jawaban di dalam kehidupan saudara. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Betapa senang ketika orang bisa mempercayai kehidupan saudara. Orang saja, bos saudara saja bisa percaya dengan perkataan kita saja. Apapun dia akan berikan lebih. Saudara. Ini orang jujur. Di hari-hari ini sulit orang mau cari orang yang jujur. Dalam perkataan dan tindakannya sulit. Siapa yang mau mempercayakan yang lebih kalau orang sudah tidak percaya sama kita? Jemaat Tuhan GPDI Ebenezer, ada satu rahasia yang Tuhan akan singkapkan melalui kehidupan perjalanan imanmu bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Ingat itu baik-baik. Sebab yang menyaksikan hidup kita bagaikan awan. Mereka ingin melihat buah. Pohon dapat dikenal dari buah. Dari buahnya lah engkau dapat mengenal mereka. Keberadaan kita anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin kehilangan pengharapan ini sangat dibutuhkan. Jadilah anak-anak Tuhan yang bisa dipercaya. Maka Bapamu di surga akan ditinggikan. Tidak dipermalukan. Jemaat Tuhan GPDI Ebenezer, memang situasi di hari-hari ini sulit. Tetapi ketika engkau tetap menghidupi setiap apa yang firman Tuhan katakan, hidupmu akan menjadi surat yang terbuka. Dan melalui perjalanan pengalaman pribadimu bersama dengan Tuhan, orang lain bisa diberkati. Kesaksian hidupmu bisa dinikmati oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mempercayakan kepada kami satu rahasia. Jemaat Tuhan GPDI Ebenezer dipercayakan rahasia Allah. Tapi seiring dengan berjalannya waktu akan tersingkap Tuhan. Tatkala kami melakukan apa yang Engkau katakan. Sehingga ketika kebenaran itu disingkapkan melalui kehidupan kita. Sebab kami menghidupi apa yang Engkau katakan. Maka namamu dipuji dan ditinggikan. Segala hormat kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.